Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widianti, NPM 101211078 dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi dari 6 pertemuan mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Mawani fi Ma'rifatullah, lalu yang keempat adalah Al-Adillah ala Wujudillah. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, kita langsung ke materi yang pertama saja, yaitu materi mengenai Ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya pemilik dan alamin artinya semesta alam. Maka Rabbul Alamin berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik alam semesta. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala tentu saja harus didukung oleh kuatul dalil atau dalil-dalil yang kuat. Maka yang dimaksud dari dalil-dalil kuat tersebut adalah yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli, dan yang ketiga adalah dalil fitrah. Dalil nakli adalah dalil yang tertulis dalam kitab. Salah satu dalil nakli mengenai Ahamiyatu Ma'rifatullah adalah Quran surat Al-An'am ayat 19. Lalu yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya jika didukung oleh dalil akli. Dalil akli diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Jika kita renungkan apa saja yang terjadi selama ini di muka bumi ataupun alam semesta, tentu saja kita akan sadar jika keharmonisan yang terjadi selama ini tentu saja bukan karena kebetulan, tetapi tentu saja ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur dan juga maha menjaga atas berjalannya keharmonisan di alam semesta ini. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 yang berarti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalil fitrah. Fitrah adalah perasaan berkebutuhan secara langsung yang tertanam pada diri manusia. Jika manusia mengikuti fitrahnya untuk memiliki naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Ma'rifatullah akan menumbuhkan asimar dalam jiwa yang menimbulkan keimanan dan ketakutan. Itulah yang akan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Adapun karunia-karunia tersebut adalah yang pertama, al-hurriyah atau kemerdekaan. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Lalu yang kedua adalah at-tumaninah atau ketenangan. Firman Allah mengenai ini ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Lalu yang ketiga adalah al-barakat atau keberkahan. Firman Allah mengenai al-barakah ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Lalu yang keempat adalah al-hayatul thayyibah atau kehidupan yang baik. Firman Allah mengenai ini ada dalam surat An-Nahl ayat 97. Lalu yang kelima adalah duhulul jannah atau dimasukkan ke surga. Firman Allah untuk duhulul jannah ada dalam Quran surat Yunus ayat 25-26. Lalu yang terakhir adalah maradatillah atau keridhaan Allah Ta'ala. Dalil Quran mengenai maradatillah ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Yang kedua adalah At-Thariq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Cara menuju Ma'rifatullah yang pertama adalah melalui ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum dalam kitab-kitabnya. Salah satu ayat qauliyah mengenai At-Thariq ila Ma'rifatullah adalah Al-Quran surat At-Tin ayat 1-8. Lalu yang kedua adalah ayat kauniyah. Berbeda dengan ayat qauliyah yang bentuknya berupa firman Allah atau Al-Quran,
Ayat kauniyah adalah bentuk fisik atau fenomena alam. Ayat-ayat kauniyah dapat berupa segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Cara menuju ma'rifatullah yang kedua adalah melalui metode Islam. Yang pertama adalah dengan nakal dan akal. Firman Allah mengenai ini ada dalam Quran Surat Yunus ayat 100-101, At-Talaq ayat 10, dan Al-Mulk ayat 10. Lalu yang kedua adalah membenarkan. Firman Allah mengenai ini ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 dan Surat Qaf ayat 37. Lalu yang ketiga adalah dengan menghasilkan iman. Yang ketiga adalah al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Al-mawani fi ma'rifatullah yang pertama adalah sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah fasik. Ciri-cirinya adalah yang pertama melanggar janji, 2 orang yang berpaling dari perjanjian kepada Allah, 3 tidak mengagungkan perintah Allah, 4 lebih mencintai keluarga, harta, pangkat, dan jabatan daripada Allah, 5 memiliki karakter munafik dan mengajak kepada kemungkaran, dan 6 suka menuduh orang yang soleh dengan keji. Sifat yang kedua adalah sombong atau takabur. Adapun bahaya dari sikap ini adalah yang pertama, tidak bisa taat kepada Allah, yang kedua, terbuka neraka jahanam baginya, yang ketiga, sikap tercela yang sangat dibenci Allah, yang keempat, dibenci orang lain karena keangkuhannya, 5 tidak mensyukuri nikmat Allah, 6 akan dimasukkan ke neraka, dan 7 tertutupnya keimanan. Lalu sifat yang selanjutnya adalah sifat zalim. Zalim dalam Al-Quran adalah yang pertama kemusyrikan, yang kedua kekafiran, yang ketiga adalah kemaksiatan. Lalu kemudian kezaliman menurut Rasul, yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yang kedua adalah kezaliman yang akan diampuni, dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan diampuni. Lalu sifat yang keempat adalah dusta, dan yang kelima adalah banyak dosa. Sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya akan dimurkai, dan untuk obatnya adalah melakukan mujahadah. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat yang berasal dari penyakit subhat. Adapun sifat yang pertama adalah jahil atau bodoh, yang kedua ragu-ragu, yang ketiga menyimpang, dan yang keempat adalah lalai. Sifat-sifat ini akan berakibat kesesatan dan dapat diobati dengan ilmu. Lalu ada obat penawar penyakit internal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua zakat, infak, dan sedekah, yang ketiga saum, yang keempat ibadah haji, yang kelima tilawah Al-Quran, yang keenam zikir, yang ketujuh tafakur, dan yang kedelapan mengingat kematian dan pendek angan-angan. Lalu yang terakhir adalah al-adilatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah yang pertama adalah melalui dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak direkam di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengetahui kewujudan Allah. Fitrah tidak lain adalah inti dari sifat alami manusia yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang kedua adalah dalil indra. Dalil ini adalah dalil-dalil yang dapat dirasakan oleh indra. Bukan hanya dirasakan, namun dapat dinikmati, dilihat, dan disentuh oleh indra. Biasanya berupa kejadian luar biasa seperti mukjizat, karomah, dan ma'unah. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 9. Lalu yang ketiga adalah dalil akli. Dalil akli adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Agama mengajari kita identitas pencipta kita yang keberadaannya kita temukan melalui akal kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3. Yang keempat adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan fakta-fakta ilmiah mengenai penciptaan manusia dalam Al-Quran. Lalu yang kelima adalah dalil sejarah. Dalil ini adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sampai saat ini, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan.
Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.